Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah dalam kondisi keimanan, dalam kondisi kesehatan, dalam kondisi yang alhamdulillah kita termasuk yang dipilih Allah untuk tetap istiqomah duduk bersama di dalam majelis ilmu ini, istiqomah untuk sholat berjamaah, istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ibadah yang telah kita lakukan ini dapat tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Umdatut Tafsir. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama tafsir surat Ali Imran ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-6. Dan sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan dibuka Qur'annya. Yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Quran surat Ali Imran ayat yang ke-5 atau 4, 5 dan 6. Dan sebelumnya juga mohon untuk bisa mengisi shaf yang paling depan dulu, supaya nanti yang datang terakhir ya tidak duduk di teras masjid, ya, tidak duduk di tangga, supaya bisa masuk di bagian dalam masjid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuk pada ayat baru, kita akan ulang secara singkat apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Yaitu kemarin kita telah mengkaji ayat yang keempat dan ayat 5. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil min qablu, sebelum turunnya Al-Quran. Dan kitab Taurat, begitu pula kitab Injil. Dan juga para ulama menambahkan di situ juga ada kitab Zabur yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Maka kitab-kitab ini semuanya adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hudan linnas ay fi zamanihi,
yaitu di zamannya. Sebagaimana Allah turunkan kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Maka kitab Zabur itu adalah petunjuk bagi manusia di zaman itu. Begitu pula ketika Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka kitab Taurat adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ai fi zamaniha, yaitu di zamannya saat itu. Begitu pula kitab Injil yang kepada Nabi Isa, maka sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang hidup di zaman itu. Sehingga semuanya wajib menjadikan kitab Injil saat itu sebagai petunjuknya. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai jalan petunjuk, penunjuk jalan keselamatan. Begitu pula Allah turunkan Al-Quran, maka Al-Quran juga sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang kemarin kita sudah mengkaji juga dalam kitab Minhajul Muslim, ya, di pasal yang ke-9 tentang keimanan kepada kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak hanya untuk orang Arab, ya, tidak hanya untuk orang Mekah, tidak hanya untuk orang Madinah, tidak hanya untuk orang Arab, Mesir dan lain sebagainya, tapi Allah utus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alan nasi kafah, untuk seluruh umat manusia. Jadi universalitas ya dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang Arab. Sehingga fungsi dari Al-Quran, yaitu yang tadi sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tidak hanya sebagai petunjuk pedoman bagi manusia yang hidup di Mekah atau yang hidup di Madinah atau yang di Arab, tapi juga harus dijadikan sebagai pedoman bagi manusia yang hidup di mana saja di seluruh alam semesta ini. Ai fi zamaniya, yaitu di zamannya, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Kemarin Al-Furqan di sini seluruh para ulama tafsir ya menafsirkan yang Al-Furqan di sini apa? Al-Qur'an. Ini jumhur ulama. Dan makna dari Al-Furqan adalah Al-Faruq, yaitu yang membedakan. Alladzi yufarriqu bainal haqqi wad dhalal. Kemarin Ibnu Katsir mengatakan bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Wal huda wad dhalal, mana yang petunjuk, ya, mana yang kesesatan. Wal ghayy war rasyad, mana yang menunjukkan orang kepada jalan kebahagiaan, menunjukkan orang mana jalan kesengsaraan. Ini Al-Furqan. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, apa kemarin kafir? Jahadu. Apa jahadu? Mereka orang yang menolak, enggan untuk menerima kebenaran. Ya. Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah jelas benar bahwa Allah itu yang menciptakan dia, yang menciptakan alam semesta, yang harusnya, yang berhak untuk satu-satunya disembah. Maka mereka kafaru billah, menolak Allah, tidak mau menyembah, mengabdi kepada Allah. Nah, dalam ayat ini mereka tidak hanya sekedar kafaru billah, tidak hanya sekedar kafir terhadap Allah, tapi di sini ayatnya kafaru bi ayatillah. Mereka kafir atau menolak, enggan, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemarin kita sudah mengkaji ayat-ayat ini ada dua, apa kemarin? Ayat al-kauniyah dan ayat al-syar'iyah. Ayat kauniyah ini adalah al-kaun, yaitu alam semesta. Segala yang ada di alam semesta ini semuanya adalah merupakan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Matahari, bulan, bintang, awan, hujan, gunung, ya, laut, seluruh binatang-binatang yang Allah ciptakan. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kata Allah dalam Al-Quran, di dalam diri kalian, di tubuh kalian itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, tidaklah kalian menyaksikan dan melihat. Mari kita ambil satu permisalan, yaitu apa? Sidik jari. Bayangkan, ya, populasi jumlah manusia di dunia ini kurang lebih ada sekitar 8 miliar. Dari 8 miliar ini tidak ada satupun sidik jarinya yang sama. Bahkan setiap orang minimal dia punya berapa? 20 sidik jari. 20 kali 8 ada berapa? 160 miliar sidik jari. Dan itu satu pun tidak ada yang sama. Jadi tanda kekuasaan Allah. Belum yang lain, bagaimana Allah menciptakan jantung dengan fungsinya, ginjal dengan fungsinya, hati dengan fungsinya, Masya Allah, usus dengan fungsinya, lambung dengan fungsinya, telinga, mata, lidah, gigi. Bayangkan loh, kalau gigi kita dibikin sakit sama Allah, Masya Allah, tidak bisa ngopo-ngopo ya, baru gigi yang sakit. Belum nanti lidahnya juga sakit sariawan, ya kan? Wah, makan tidak enak, beraktivitas tidak semangat. Ya, belum lagi kalau matanya yang tidak sehat, telinganya, pendengarannya tidak sehat. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, tidaklah kita melihat. Nah, ini kafaru bi ayatillah. Sebagian orang mereka apa? Menolak ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Padahal udah jelas ini adalah yang menciptakan Allah. Udah jelas ini yang menciptakan Allah, tapi dia tetap gak mau beribadah kepada Allah. Dan juga kemarin saya sampaikan, harusnya dokter itu, ya, harusnya dokter itu semuanya beriman kepada Allah. Harusnya seluruh dokter itu tidak ada yang kafir. Harusnya semua dokter itu apa? Menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh para dokter tidak bisa menyanggah, tidak bisa menolak kalau ini tubuh ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Ini buatan manusia, tidak mungkin, mustahil. Ya, di dalam tubuh kita ada saraf, ada darahnya. Ya Allah, begitu rumit bagi menurut kita, tapi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kafaru bi ayatillah, mereka menolak ayat-ayat Allah yang padahal sudah jelas itu adalah kekuasaan Allah, kal kauniyah, yang ada di alam semesta. Dan ayat yang kedua apa kemarin? Asy-syar'iyyah, yaitu syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah yang sudah jelas, ini hukumnya yang menetapkan Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas hukum-hukumnya. Tapi apa, orang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemarin kita sudah mengambil banyak sekali contoh. Ada hukum potong tangan, ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, bagi orang yang korupsi kalau zaman ini. Bayangkan ini kalau hukum potong tangan diterapkan bagi orang yang korupsi, dijamin dalam 1 hari itu tidak ada orang yang berani melakukan korupsi. Itu akan memberikan efek yang cerah, efek yang tegas. Dan inilah hukum Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Orang yang berzina dalam Islam, kalau dia belum menikah, dia dicambuk, fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda, dicambuk 100 cambukan.
Dan ini cukup memberikan efek cedera. Ya. Kemudian juga mereka yang berzina dan ternyata sudah menikah, apa hukumannya dalam Islam? Dirajam, jelas. Sehingga kalau ini diterapkan hukum-hukum semacam ini, nggak ada orang yang berani selingkuh, orang yang nggak berani melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Bagaimana Islam ini benar-benar menjaga kehormatan dan harga diri setiap manusia. Allahu Akbar. Dan hukum-hukum yang lain. Maka ada orang-orang yang kafaru bi ayatillah. Mereka menolak, tidak mengakui tentang hukum-hukum kebenaran, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan menolak kalau memang tidak siap. Katakan saja saya belum bisa menerapkan hukum ini. Jangan ditolak atau jangan mengatakan, "Oh, ini hukum apa ini? Ini hukum tidak relevan." Nah, ya kan? Sebagian orang sekuler mereka mengatakan ini hukum sudah nggak relevan di zaman ini. Ini hukum nggak sesuai, ini melanggar hak asasi manusia. Justru ini menjaga hak asasi manusia. Allah ingin menjaga hak-hak kita. Maka Allah berikan hukum, ya, supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Maka orang-orang yang kafaru bi ayatillah, menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lahum adzabun syadid, baginya azab yang pedih. Dan ini adalah konsekuensi yang berat. Ya, azab ini baik bisa di dunia maupun juga bisa di akhirat. Bagi mereka yang telah bertobat di dunia, maka mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Ya. Jadi ketika orang telah bertobat, ya, beristighfar kepada Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bena Adam, lau balagad dzunuba ka'anana as-sama." Seandainya dosamu mencapai setinggi langit, saking oke dosa. Kemudian orang ini beristighfar, bertobat kepada Allah. Ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Sungguh aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ala ma kana minka, sebanyak apapun dosa-dosamu, bagaimanapun dosa-dosamu. Wala ubali, aku enggak peduli dengan dosa-dosamu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi mengampuni seluruh dosa-dosa selainnya. Dan di sini para ulama juga menjelaskan syirik yang dimaksud di sini adalah bagi mereka yang melakukan kesyirikan sampai akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah. Adapun mereka yang telah bertobat, maka dosanya juga termasuk dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka azab bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Maka walahum azabun syadid. Ya, bagi mereka azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Aziz, ya, Maha apa kemarin? Kuat, Maha perkasa, ya. Dzuntiqam, dan lagi memiliki hukuman yang tegas terhadap hamba-hamba manusia yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita mengkaji ayat yang kelima. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tertutupi bagi Allah. Artinya Allah ya'lamu kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengkaji juga, ya, Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia, apa yang ada yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Wa ya'lamu fil barri wal bahri, Allah yang mengetahui apa saja yang ada di daratan, apa saja yang ada di lautan. Ya, wala habbatin fi dhulumat, begitu pula apa? Biji yang ada di kegelapan malam, Allah tahu itu satu biji. Kemudian tidaklah apa? Daun yang berguguran, la ya'lamu illallah, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Jumlah manusia
miliar. Berapa banyak jumlah pohon di dunia ini? Triliun, mungkin biliun. Ya. Dari pohon ini dengan daunnya, banyak pohonnya atau daunnya? Daun jauh lebih banyak. Lihat, Allahu Akbar. Daun yang jatuh itu Allah tahu berapa daun yang jatuh. Kalau mengetahui daun saja Allah tahu, apalagi mengetahui apa saja yang dilakukan manusia, sangat mudah sekali. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, ayat yang ke-6. Ini cukup panjang ya. Karena kita juga nanti akan membaca tafsir di surat yang lain juga. Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa di sini siapa? Huwa, dialah Allah. Huwallazi, dialah Allah yang. Alladzi ini artinya yang maha. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yusawwirukum, yang membentuk kalian ya, fil arhami di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaifa yasha, apa yang dikehendaki Allah, bukan kaifa nasya, apa yang kita inginkan. Jadi apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang diinginkan manusia. Sehingga setiap kita nggak ada yang pesen, ya Allah nanti kalau lahir hidungnya mancung, atau kalau lahir warnanya kulitnya putih, ya kan? Kalau lahir matanya jangan yang sipit ya Allah, atau yang ini. Kak, semuanya harus manut dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yusawwirukum, yang membentuk kalian fil arham di dalam rahim, kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang menjaga janin di dalam rahim. Ya, ini Allahu Akbar, Allah yang menjaga kita semua. Termasuk nanti proses penciptaan ya manusia, itu ada termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca dulu apa yang ditafsirkan Ibnu Katsir rahimahullah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, ay yakhluqukum fil arhami kama yasha. Allah yang menciptakan kalian di dalam rahim. Allah yang menciptakan kalian, menciptakan manusia di dalam rahim. Ya. Termasuk Allahu Akbar. Ini ada penelitian ya. Jadi sperma yang tidak bisa membuahi sel telur di dalam rahim, dengan penemuan dokter ya, kecanggihan teknologi, sehingga itu bisa dipertemukan sperma dan ovum atau telur itu di luar rahim, tapi tetap besarnya janin itu bukan di luar rahim. Ya, besarnya janin itu tetap disuntikkan, dimasukkan di dalam rahim dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini sunnatullah, harus seperti ini, tidak mungkin di luar rahim. Karena memang ayatnya jelas, walladzi yusawwirukum fil arham, di dalam rahim, bukan di luar rahim. Ya, karena ini ada proses penciptaan manusia yang sangat rumit, yang nggak mungkin ini dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada proses penciptaan manusia yang sangat rumit, yang sangat jelimet, yang nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Di sini adalah murni kaifa yasha,
Semuanya adalah murni apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dokter pun tidak bisa berkehendak, termasuk menjaga janin ini agar tetap aman, agar tetap terjaga, agar tetap mendapatkan nutrisi, ya, kecukupan nutrisi. Bayangkan janin yang ada di perut dapat rezeki nggak Bapak Ibu? Dapat nggak? Padahal nggak bisa jalan loh, nggak bisa melek, ya, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita yang diberikan Allah kesempurnaan dengan lahir kita ini sempurna, kenapa kita meragukan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayangkan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu, itu pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau janin itu Allah takdirkan tidak bisa berkembang dengan baik pun, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah. Sekali lagi, maka di sini ada kalimat kaifa yasha, bagaimana sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan apa yang kita inginkan. Yakhluqukum fil arham kama yasha, Allah yang menciptakan kalian di dalam rahim kama yasha, sebagaimana apa yang dikehendaki Allah. Min zakarin wa untha, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu Allah akan menakdirkan ini laki-laki, apakah Allah akan menakdirkan ini perempuan. Bahkan sekalipun dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada USG, banyak sekali janin-janin yang dokter mengatakan, oh ini laki-laki Pak, tapi ternyata lahirnya perempuan. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini janinnya perempuan Pak, selamat ya Pak ya, sebentar lagi duwe anak wedok Pak. Tapi ternyata ketika lahir ada monasnya laki-laki. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak manusia. Maka di sini ayatnya jelas, kaifa yasha, apa yang telah dikehendaki Allah. Bagaimana yang dikehendaki Allah, itulah yang Allah tetapkan. Min zakarin, mau laki-laki, au untha, wa untha, mau perempuan. Ya. Kalau orang Jawa itu biasanya ada ilmu titen juga ya. Oh ini bayi ini nak gerete, apa geretnya ada dua, oh ini kok lahirnya lanang. Ini ternyata yo, yo ngapusi tenan. Ya dulu saya punya anak yang kedua itu dia tuh gerete loro gitu. Apa gerete siji, oh ini kok lahirnya lanang, ternyata lahirnya wedok. Ya kan? Gitu. Oh ini geretnya dua, ini berarti wedok. Nah ini ternyata lahirnya laki-laki. Nah ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaifa yasha, kama yasha, sebagaimana Allah menghendakinya. Wa hasanun wa qabih, mau ganteng mau enggak, mau cantik mau enggak. Wa syaqiyun wa sa'id, ya, nanti ini anak mau jadi ditakdirkan Allah mau menjadi orang yang bahagia atau orang yang susah, itu Allah yang berkehendak. Ya. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang masya Allah. Dari sinilah para dokter ya menemukan tentang kecanggihan teknologi bisa mengetahui bagaimana step by step penciptaan manusia. Jadi sebelum aja kecanggihan teknologi, dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana penciptaan manusia. Ya. Maka tadi yang sebagaimana sampaikan di awal, harusnya dokter ini semuanya bertauhid kepada Allah. Harusnya para dokter semuanya apa? Beragama Islam, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ini mustahil dilakukan manusia. Karena ini
penciptaan ini penciptaan yang luar biasa. Ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah haddatsa, berbicara kepada kami, ngobrol kepada kami. Wa huwa as-sadiqu al-masduq, dialah Nabi as-sadiq al-masduq, orang yang jujur. Ya, orang yang jujur dan dipercaya. Apa yang disabdakan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya. Dikumpulkan penciptaannya artinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi, di dalam perut atau di dalam rahim ibunya. Arba'ina yauman nutfah, yaitu selama 40 hari. Dalam proses 40 hari ini adalah nutfah. Nutfah itu apa Bapak Ibu? Nutfah itu apa? Nutfah. Ada yang katakan zigot ya. Jadi bertemunya sperma dengan ovum. Nah, ini adalah prosesnya. Kalau di dalam hadis ini disebutkan arba'in, selama 40 hari. Sekarang aja dokter baru menemukan, ini ketemunya 40 hari. Ini jauh-jauh dahulu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'ina nutfah, yaitu selama 40 hari bertemunya sperma dan sel telur ini tadi. Ya. Jadi bisa bertemu ya. Makanya orang dikatakan hamil, ya kan? Itu baru bisa diketahui kapan? Bulan berikutnya. Ya. Oh ini karena apa? Karena butuh proses bertemunya itu tadi. Dan itu adalah kehendak Allah. Dari cara bertemunya saja itu sudah, kalau enggak Allah izinkan untuk bisa bertemu, maka tidak akan bisa bertemu. Jadi kalau Allah enggak berkehendak ini sperma bisa bertemu dengan sel telur tadi, maka tidak akan bisa bertemu dengan izin Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi. Nah, ini semuanya kekuasaan Allah. Baru pertemuannya saja ini sudah kuasa Allah. Sebelum jauh dari itu apa? Pernikahan. Orang bisa menikah, bisa bertemu dengan pasangannya. Ini juga kekuasaan Allah. Kalau belum jodohnya, mau pacaran berapa tahun dia kan nggak akan nikah. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan Allah, baru bertemu sehari pun besok mau nikah juga langsung bisa. Dan itulah kaifa yasha, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari yang pertama ya itu adalah nutfah. Tadi ada yang mengatakan zigot itu tadi ya. Jadi ketika sudah bertemu maka akan berwujud nutfah. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian setelah menjadi zigot, setelah bertemu ya, kalau panjenengan belajar ilmu biologi atau nanti dicari di internet ya, itu kalau sudah bertemu, sudah berjalan 40 hari nanti akan berbentuk zigot. Nah, itu nanti akan sudah mulai ada pembelahan ya, membelah. Nah, setelah dari nutfah, di sini Nabi mengatakan summa yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian setelah itu akan menjadi gumpalan darah. Jadi kita semua ini berawal dari gumpalan darah, Pak, Bu. Ya. Dari gumpalan darah. Selama kapan? Arba'ina.
misla dzalika, sama 40 hari. Jadi 40 hari pertama nutfah, 40 hari yang kedua apa? Menjadi gumpalan darah. Ya, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, menjadi 'alaqah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan selanjutnya proses penciptaan manusia. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah menjadi gumpalan darah, Allah katakan summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging. Ya, mudghah ini daging. Mithla dzalik, dengan waktu yang sama. Dari gumpalan darah menuju menjadi gumpalan daging itu adalah 40 hari. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 40 kali 3 berapa? 120. Itulah yang dihitung dengan 4 bulan. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan, apa kata Nabi? Summa yursalu ilaihil malak. Allahu Akbar. Setelah 4 bulan Allah utus malaikat. Setelah 4 bulan Allah mengutus malaikat. Setelah 4 bulan atau setelah 120 hari. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat dengan perintah Allah meniupkan ruh di dalam rahim wanita ini. Jadi yang tadi sudah menjadi apa? Mudghah, ya, gumpalan daging, Allah tiupkan ruh, ya, dengan melalui malaikat, ya, Jibril alaihi salatu wasallam, ditiupkan ruh dengan izin Allah. Yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Sehingga disinilah banyak sekali fikih yang dapat diambil, ya, para ulama, ya, jumhur ulama menetapkan bahwa ketika janin sudah usia 4 bulan maka dia sudah memiliki roh, ya, dia sudah memiliki roh. Kalau meninggal dunia atau setelah 4 bulan gugur maka tetap ini apa? Harus disesuaikan dengan sebagaimana dia hidup karena sudah memiliki roh. Disolatkan, dimandikan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, tanda kuasa Allah. Begitu pula dalam hukum Islam juga, apabila ini janin ini masih di bawah 4 bulan atau di bawah 120 bulan maka boleh diaborsi. Kalau memang ada kelainan, ada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan, nanti justru membahayakan, tidak masalah. Karena kalau sudah lebih dari itu maka tidak boleh, karena sudah apa? berbentuk roh, ada rohnya di situ. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan Allah mulai saat itu ditetapkan 4 kalimat, 4 hal. Bayangkan, dari sejak usia 4 bulan itu sudah ditetapkan Allah. Tentang apa? Bikat bi rizkihi, telah dicatat rizkinya dari dia lahir sampai meninggal nanti, dari usia 4 bulan. Dan ini bukan lagi kekuasaan manusia, ini Allah semuanya. Maka jangan sampai kita meragukan rizki yang telah ditetapkan Allah. Ada orang mengatakan ojo duwe anak akeh engko kangelan kerumatine misal gitu. Enggak. Setiap anak ini bawa rezekinya masing-masing. Anak enggak akan makan rezeki kita, kita enggak akan makan rezekinya anak kita. Lan yakula ahadun rizqa ahadin. Orang enggak akan makan rezekinya orang lain. Jadi kalau ada anak, maka itu anak bawa rezekinya sendiri. Ini di Runting kita punya jamaah, ya, rahimahullah, beliau sudah kapundhut, ada Mbah Wardi, ya, masih ingat Bapak Ibu? Mbah Wardi. Mbah Wardi itu Allah kasih nikmat rizki punya anak 12 anak, dan Allahu Akbar, 12 anak ini semuanya hidup,
Sampai sekarang, sampai hari ini 12 anak. Cucunya ada kurang lebih sekitar 40 lah, mau 50 cucunya beliau sampai hari ini. Buyutnya berapa? Cucunya 90 katanya. Ya kan? Bayangkan. Dari 2 menjadi 12 menjadi 90. Allahu Akbar. Dan ini semua yang ngasih rezeki siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang udah lahir, yang di dalam perut saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Maka bikat bi rizkihi, rizkinya sudah dicatat saat itu, sudah dicatat sampai ajal. Karena Nabi mengatakan lan yamuta ahad hatta tastakmila rizqah. Orang gak akan meninggal dunia sampai rizkinya sudah diberikan semuanya oleh Allah. Makanya sampai ada orang yang hidupnya 100 tahun. Kemarin ada jamaah haji usia 114 tahun berangkat haji. Berarti beliau masih punya rizki untuk berangkat haji. Padahal sudah menanti, kemarin ditunda, ada covid ya, ada corona itu. Tapi kalau sudah jatah rizki beliau, sekalipun sekarang usianya 114 tahun, kalau Allah berkehendak ya beliau berangkat haji. Maka yang belum daftar haji jangan berkecil hati. Umurku piro, wis 80, dak ya wis tunu-tunu. Nah, misal gitu. Panjenengan berarti apa? Nggak yakin dengan rizki yang telah ditetapkan Allah. Nggak usah bingung lah. Kalau Allah berkehendak usia 80 berangkat haji nggak? Berangkat. Jangankan 80, yang 114 aja bisa berangkat haji. Berarti harus kita lebih semangat. Harus lebih semangat seperti itu. Nah ini kemarin info dari Kanwil Jawa Tengah. Jamaah haji di Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah. Ini yang paling muda dari usia yang tua. Yang paling muda dari deretan usia yang tua. Itu yang paling muda 84 tahun. Jadi panjenengan kalau usianya masih 83, isek nom. Ya, baru dikatakan tua kalau usia 84 tahun. Padahal itu paling muda dari yang tua. Yang paling sepuh 104 tahun di Jawa Tengah ini. Allahu Akbar. Siapa yang jamin rezekinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan yamuta ahad hatta tastakmila rizqah. Orang gak akan meninggal dunia. Lan ini lan an-nafiyah, sama sekali tidak akan meninggal dunia orang hatta tastakmila rizqah, sampai rizkinya telah kamil. Kamil itu apa? Sempurna. Sudah sempurna, sudah dikasih jatah rizkinya oleh Allah. Kalau ada yang kurang, Allah zalim berarti. Dan Allah nggak mungkin berbuat zalim. Maka jangan berkecil hati. Boleh jadi sekarang bukan rezeki kita, belum rezeki kita, nanti rezeki kita nanti. Ya, ada waktunya dan itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikat bi rizki, tentang rizkinya. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, tentang ajalnya. Nah, dari usia 4 bulan. Dari usia 4 bulan sudah ditetapkan kapan ini fulan meninggal dunia. Jadi nggak ada campur tangan manusia ini. Allah. Ya, ajalnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tetangga di Runteng ini. Ya, jadi berkali-kali kecelakaan, berkali-kali tabrakan. Tapi kalau belum ajal ya nggak akan meninggal dunia. Nah kemarin Allah takdirkan beliau meninggal dunia tanpa kecelakaan, tanpa tabrakan. Ya kan? Masih ingat Pak Najat? Ya, Pak Najat kertas ya. Pak Najat itu berkali-kali kecelakaan, bahkan sampai tangannya patah ini dan lain sebagainya. Tapi kalau belum menjadi ajalnya maka nggak akan meninggal orang itu.
Wah ini kecelakaan parah, mesti ora iso ketulung. Itu pikiran manusia. Tapi kalau Allah katakan kun fayakun, kau selamat. Selamat enggak ini orang? Selamat. Itulah ajal. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Bisa jadi malam ini kita ditetapkan sebagai ajal kita. Sekarang yang bagas, yang masih kuat, wah, mendele gitu kan, kuat. Tapi siapa yang tahu kalau malam ini menjadi malam yang terakhir? Nanti jam 12 malam lebih 5 detik datang ajal. Kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Allahu Akbar. Kemarin Ustadz kita, Ustadz Syafi'i, ya kan? Beliau istrinya hamil sudah usia 8 bulan Bapak Ibu. Ya kan? Sudah 8 bulan. Tinggal 1 bulan lagi lahir. Tapi Allah berkehendak apa? Meninggal dunia di dalam rahim. Karena kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada manusia yang bisa menolak. Kalau Allah katakan meninggal di dalam rahim, ini akan meninggal dalam rahim, bagaimanapun kondisinya. Kalau Allah tetapkan lahir, maka dia akan lahir. Kalau Allah tetapkan lahirnya normal, dia akan lahirnya normal. Kalau ditetapkan Allah lahirnya sesar, akan lahirnya sesar. Sekali lagi, kaifa yasha, kehendak Allah semuanya kehendak Allah. Saya punya kakak, itu penantian punya anak itu 10 tahun Bapak Ibu. Ya, menunggu mau punya anak ini apa? Diperintahkan Allah untuk bersabar 10 tahun. Allahu Akbar. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka sangat mudah. Tapi kalau belum rezekinya, belum waktu yang telah ditetapkan Allah, maka nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kalau Allah menetapkan belum waktunya punya anak, misal udah sekarang ada bayi tabung dan sebagainya. Sekalipun dengan bayi tabung, kalau belum ditetapkan Allah rezekinya hari ini atau tahun ini punya anak, maka nggak akan bisa. Karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, amal-amalnya juga. Ya, amal kita semuanya. Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Wasaqiyun am sa'i au sa'idun. Orang ini saqiyu au sa'id. Orang ini sengsara atau bahagia. Kapan dia sengsara, kapan dia bahagia. Kapan dia bahagia, kapan dia sengsara. Kapan dia ketawa, kapan dia nangis. Kita nggak tahu kapan. Apakah besok kita masih bisa ketawa? Belum tentu. Tapi Allah tahu. Apakah besok kita masih bisa ketawa atau menangis? Allah tahu. Sekarang kita bisa ketawa. Siapa yang nyangka besok kita menjadi orang yang menangis? Sekarang kita menangis. Siapa tahu besok menjadi orang yang tertawa. Maka ini semuanya Allahu Akbar. Allah yang menetapkan. Dan Allah jauh lebih tahu dari diri kita. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, coba kita buka surat Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 16. Masya Allah. Jadi supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, ya, bagaimana Allah melahirkan kita di dunia ini. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 16, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allahu Akbar. Sungguh telah kami ciptakan insan manusia min dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Allahu Akbar. Jadi dari tanah kita semuanya itu. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian setelah itu kami jadikan
berwujud seperti apa? Sebagikan nutfah, cairan tadi, sperma dan ovum tadi yang bertemu. Setelah bertemu, dijadikan Allah itu nutfah, dijaga Allah di mana? Fi qararin makin. Allahu akbar. Di tempat yang aman, yang kuat, ya, disimpan di tempat yang kokoh dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menyimpan setelah sperma dan ovum ini bertemu, disimpan oleh Allah fi qararin makin, di tempat yang kokoh, di tempat yang sangat aman. Summa khalaqna nutfatan 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu ya menjadi 'alaqah. 'Alaqah ini tadi sesuatu yang melekat. Apa? Zigot tadi ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kami jadikan 'alaqah ini menjadi mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama. Kemudian setelah itu kami jadikan mudghatan itu menjadi idham. Apa idham? Tulang. Baru kemudian setelah daging nanti ada tulangnya. Jadi ini dokter ini nggak tahu. Mereka belajar dari mana? Dari Al-Quran. Ditambah sekarang sudah ada penemuan kecanggihan ya, ada USG, maka bisa dilihat secara detail penciptaan Allah ini. Dahulu mereka nggak tahu. Ya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan. Begitu pula Nabi SAW tadi sudah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Fa khalaqnal mudghatal idhama. Maka kami ciptakan, jadikan mudghatan itu menjadi idham. Idham tadi apa? Tulang. Fa kasawnal idhama lahma. Allahu akbar. Maka kami tutup tulang itu dengan lahma, dengan daging. Jadi tulang kita ini di mana? Di luar daging atau dalam daging? Dalam daging. Bayangkan Allah ciptakan tulang ini di dalam daging supaya tulang kita aman. Bayangkan kalau tulangnya apa? Nggak dibungkus daging, ya, tulangnya nggak dibungkus daging. Setiap hari kena panas, kena hujan, mungkin cepat kroposnya, ya, ketatap sithik poklek mungkin ya, patah gitu tangan kita. Tapi dengan izin Allah supaya ini kangen ini bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Ini untuk kita semua Bapak Ibu. Limaslahatin nas, untuk kemaslahatan manusia. Bagaimana Allah ciptakan kita dengan sesempurna mungkin. Untuk siapa? Untuk kita. Allah ciptakan tulang dibungkus daging. Untuk siapa? Untuk kita, supaya aman. Fa khalaqnal 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian setelah itu kami jadikan berwujud makhluk yang lain. Kalau tadi wujudnya hanya gumpalan darah, gumpalan daging, gumpalan tulang yang berbungkus daging, fa khalaqna summa ansha'nahu khalqan akhar. Baru kemudian berwujud makhluk yang lain, berwujud janin. Berwujud janin tapi masih kecil. Maka ada bayi yang keguguran ya. Lahir itu sudah berwujud bayi. Sudah berwujud bayi tapi ukurannya kecil. Inilah summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini Allah katakan ini adalah bentuk yang lain. Kalau tadi hanya gumpalan, sekarang sudah berbentuk bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka betapa maha tabarak Allah ya. Maha besar Allah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin. Allah lah yang menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Belum selesai, insya Allah kita sempurnakan, kita selesaikan pekan depan kelanjutannya. Nah,
ini nanti besok pekan depan kita masuk bagaimana Allah menjaga rahim, menjaga janin ini agar tetap aman di dalam rahim. Termasuk bagaimana Allah menciptakan rahim ini dengan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, fi qararin makin, tempat yang kokoh. Sekokoh apa penciptaan Allah ini dalam menciptakan rahim? Insyaallah pekan depan akan kita kaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah dan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh ya, sebagaimana yang sudah kita share Bapak Ibu di grup WA. Jadi setiap sebelum Isya ya atau setelah maghrib kita menyediakan kotak pertanyaan di depan masjid ya. Jadi Bapak Ibu ya sudah bisa mempersiapkan pertanyaan itu dari rumah, ditulis di kertas, nanti dimasukkan di kotak yang ada di depan masjid. Nanti ketika kajian kita ini bacakan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kotak pertanyaan. Jadi ini ada usulan dari hamba Allah, ini bagus sekali usulannya. Jadi ini usul memberikan solusi ya. Jangan hanya usul tidak ngasih solusi. Ini usul, beliau memberikan solusi ya. Beliau membeli sendiri kotaknya ini ya, Masya Allah, sehingga ketika ada pertanyaan nanti kita bisa baca di dalam akhir kajian ya. Kadang-kala memang kalau ada yang bertanya malu ya. Ya kalau bapak-bapak mungkin berani langsung ya, tapi kalian ibu-ibu mungkin agak malu kalau bertanya langsung. Mungkin silakan bisa bertanya ya. Korban. Ini ada sebagian orang yang mau korban tapi dia belum akikoh, makanya dia tidak mau, harus akikoh dulu. Terus yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan ini Pak? Waktu kandungan itu 7 bulan itu kan ada, itu bagaimana? Apa? 7 bulan kenapa? Kan ada mitoni itu Pak. Oh mitoni. Nah, itu. Ya. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan yang pertama, kurban untuk apa? Orang belum akikah boleh kurban? Ya boleh, ya. Boleh kurban, boleh. Apalagi kalau dia mampu dua-duanya, maka laksanakan dua-duanya. Kalau kesempatan saat ini adalah berkurban, karena kurban itu hanya di bulan Dzulhijjah, ya. Nggak bisa dilakukan di bulan yang lain. Berbeda dengan akikah, ya. Di bulan yang lain masih bisa tetap dilaksanakan. Jika kalau kita kurban di bulan Dzulqa'dah, sah nggak Bapak Ibu? Nggak sah. Kurban di bulan Syawal, sah? Tidak sah. Akikah di bulan Syawal, sah? Sah. Nah, sehingga yang belum akikah bolehlah berkurban, ya. Apalagi di bulan yang di dalamnya disyariatkan kurban. Karena waktunya hanya ini. Nanti setelah berkurban, ya, maka bisa berakikah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, apakah ada mitoni dalam Islam di usia berapa bulan? Wallahu a'lam. Ya, sampai hari ini saya belum mendapatkan riwayat ataupun hadis Nabi yang mengatakan ketika Qasim di dalam perut 7 bulan dipitoni oleh Nabi, dipitoni sama Khadijah. Ketika Aisyah masih di dalam perutnya dipitoni oleh Abu Bakar, ya. Ketika Fatimah usia berapa bulan di dalam perut Nabi mitoni, ya, Nabi ini dan sebagainya. Allah a'lam. Sampai hari ini saya belum dapat hadis, belum ada penjelasan keterangan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu dapat informasi, ya, keterangan dari Nabi bahwa Nabi mitoni Fatimah di usia 7 bulan, tolong disampaikan ke saya. Mungkin karena kejahilan saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh jadi itu adalah sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Ya, namun bersyukur kepada Allah ya tidak harus di waktu-waktu tertentu, ya, karena untuk menentukan ini pun apa harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Wallahu a'lam. Betul ya Pak ya. Dan ada pertanyaan, bolehkah kita berkurban dengan uang hasil pinjaman saudara? Boleh nggak Bapak Ibu? Hah? Boleh? Ya kalau kita bisa membayarnya maka boleh. Ya.
Hukum asal meminjam hukumnya mubah, diperbolehkan dengan syarat bayar. Orang nilai orang bayar, ya, ditagih di WA orang dibales, di telepon ora diangkat, di SMS ora dibales. Nah, kadang memang ini penyakit orang yang ngutang, ya, sampai kasihan orang yang menghutangi atau minjemin itu sampai malu untuk apa? Nagih. Coba yang utang tahu diri, ya, bantulah saudara kita sebagaimana kita saat ngutang kita dibantu, maka berkomitmen, karena itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, ya. Apabila diberikan amanah dia menunaikan, dipercaya dia tidak mengkhianati janjinya, ya. Bayar utang misal bulan depan, janji ya harus dilunasi bulan depan, jangan sampai berkhianat. Nah, itu adalah ciri-ciri seorang muslim. Kalau memang belum bisa membalas atau belum bisa nyaur, membayar, datang, sampaikan dengan jujur, mohon maaf belum bisa bayar. Kemarin kita sudah mengkaji hadisnya, ya, keutamaan orang yang menghutangi, ya, memberikan waktu tenggang, ya. Falahu bikulli yaumin mithlahu shadaqah. Siapa yang memberikan hutang kepada saudaranya dan ia memberikan tenggang waktu ketika orang ini, ya, tidak mampu untuk membayarnya, man anzara mu'siron, diberikan uzur, falau bikulli yaumin mithlahu shadaqah, baginya pahala sedekah yang semisal setiap hari. Ngutangi 10 juta, ya, ketika jatuh tempo orang ini belum bisa bayar utang, wes apa-apa bulan ngarep wae. Nah, dia setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah senilai 10 juta. Nah, utang rasa sithik-sithik, ya. Saya oke saya lihat. Nah, itu keutamaan orang yang meminjami. Tapi yang orang yang minjem ya harus menunaikan amanah, karena ini adalah amanah. Ya, kalau sudah komitmen untuk bayar ya harus segera bayar. Maka boleh, ya, kurban dengan uang hasil pinjaman, ya. Tapi syaratnya tadi harus segera dilunasi. Apalagi punya ada sesuatu yang menjadi jaminan. Kalau dalam Islam kemarin dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, ya, ayat terakhir. Ketika orang berminjam, ya, atau dipinjami, maka ketika ada jaminan maka nggak apa-apa. Karena fungsi dari jaminan itu adalah sebagai apa? Sebagai wujud komitmen keseriusan. Kalau memang nanti tidak bisa bayar, oh ini loh, sudah ada barang yang siap kau jual nanti. Hasilnya silakan dijual. Kalau lebih, tolong lebihnya dibalikin ke aku. Kalau kurang ngomong, nanti tak tambahi kurangnya. Kan seperti itu Islam. Jadi sangat dijaga. Jadi boleh. Kemudian yang kedua, Ustaz maaf mau bertanya, lebih afdal mana berkurban dengan kambing atau sapi? Satu kurban biasanya dimintai atas nama satu orang, tapi bisakah diniatkan satu kurban untuk satu keluarga? Terima kasih. Mana yang afdal, kurban sapi atau kambing? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama, ya. Kalau pendapat yang pertama mengatakan yang afdal adalah kambing. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, saat itu diganti wa fadainahu bidzabhin azim. Ya, kami ganti Ismail dengan kambing yang besar, tapi kambingnya gede syaratnya. Kurban afdal kambingnya cilik yo, ora pantes. Ya. Apalagi sekarang orang kurban itu kambingnya ya Allah sampai rak tega nyembelih. Kambing harga 1.500.000, ya, kambing harga 2 juta gitu. Ya Allah. Maka kalau mau kurbannya kambing yang terbaik. Kalau perlu kambing yang seharga sapi. Ada nggak kambing yang seharga sapi? Ada. Itu kalau mau kurban kambing, ya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua mengatakan yang afdal adalah mana yang lebih besar manfaatnya, maslahatnya yang jauh lebih besar mana, ya, mana manfaat hasil yang lebih besar, kambing atau sapi. Panjenengan punya kambing 3 juta misal, ya, seharga 3 juta, sama ikut kurban sapi 3 juta kali 7
21 juta dibelikan sapi. Ya. 1 sapi sama 7 kambing. Kira-kira daging yang dihasilkan itu banyak hasil dari sapi atau kambingnya? Nah, wis jawab dewe gitu. Ketika dibagikan lebih merata, lebih manfaat yang mana? Kambing atau sapi? Kambing. Sapi. Ya. Sapi balung tok, ditambah lagi sapi balung tok. Ya, apalagi kalau kambingnya ya kan banyak gajahnya, akhirnya dagingnya sedikit. Mau nggak? Wallahu a'lam ya. Ya. Kalau panjenengan meyakini pendapat yang pertama, kambing yang jauh lebih afdol, maka kalau kurbannya kambing, kambingnya ojo sing cimpling. Ya. Minimal kambingnya harganya 3 juta. Ya. Atau 3 juta lebih, sehingga kambingnya ini kambing yang gagah besar. Tapi kalau tidak mampu ya, kambing sing gede iki legone larang paling ora 4 juta ini atau 3.500.000 ya. Kalau tidak bisa ya sudah kurban sapi secara kolektif, dan insya Allah hasilnya juga akan jauh lebih besar, jauh lebih manfaat. Nah, sekaligus juga ya menambah yang mau kurban juga masih dibuka pendaftaran di Masjid Al-Islah. Tetap harganya sama 3 juta, tidak ada penambahan, sudah plus biaya operasional. Nah, seperti itu. Silakan, masih ada kesempatan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh meminjam uang di bank syariah? Boleh. Ya, yang penting apa mau? Minjam boleh, yang penting bayar. Apa hukumnya jika masih mempunyai rekening bank konvensional tapi kita masih membutuhkan rekening tersebut untuk kegiatan? Tidak apa-apa. Al aslu fil muamalah ibah, hukum asal dalam muamalah diperbolehkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang melanggar syariat, maka yang melanggar syariat itu yang tidak kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum asalnya semuanya mubah. Apalagi ada hajat kebutuhan maka boleh ya, selama tidak melanggar syariat. Bagaimana hukumnya kalau kita menyimpan uang di dalam bentuk deposito di BMT? Ya boleh ya, menyimpan ya, tergantung akadnya nanti ya. Kalau kita menyimpan ya, maka simpanlah dengan di situ tidak ada akad macam-macam. Ada akad mudharabah, ada akad murabahah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari awal sudah akadnya jelas, maka insya Allah aman. Ya, karena di situ ada bagi hasil, ya uang kita nanti dalam akad itu nanti dimanfaatkan juga. Tapi di situ ada bagi hasil. Maka dalam Islam memperbolehkan, ya selama tidak ada pihak yang dirugikan, ditipu. Tapi dilihat dulu akadnya dari awal. Begitu pula pinjam tadi. Kalau mau meminjam, maka dilihat akadnya. Ya, dilihat akadnya. Kalau akadnya tidak sesuai syariah, maka tidak boleh. Tapi kalau akadnya benar, tidak ada yang dirugikan, maka silahkan selama tadi bisa membayar atau melunasi. Wallahu a'lam. Maka untuk menjaga sebagai bentuk kehati-hatian kita meminjam apapun ya, terutama di bank-bank ya, maka harus ada jaminan ya, agunan. Dan ini yang mengajarkan bukan bank, yang mengajarkan Islam. Ya. Tadi ketika ini fulan bin fulan tidak bisa membayar, maka jaminan inilah nanti yang akan dijual. Berapa nilainya? Kalau lebih maka lebihnya nanti diberikan, ya. Kalau kurang disampaikan, Pak, setelah tak dol iki ternyata duitnya kurang, berarti utangnya jenengan tasih kirang sementen. Nah, dikurangi tadi yang nilai yang sudah dijual masih kurang sekian karena nilainya sekian. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kok jamaah ini banyak yang utang ya? Pertanyaannya utang-utang semua ini. Yang punya utang segera dilunasi utangnya. Kalau sudah lunas, tidak usah ngutang, ya. Kalau sudah lunas, tidak usah
ngutang kecuali dalam kondisi yang memang tersesak, nak ora iso utang ora iso urip. Ya. Kalau berdagang, berbisnis, ya sudah, apa yang kita miliki itu yang dijalankan. Ya. Apa yang kita miliki, punyanya 1 juta, ya kita berbisnis dengan rezeki yang telah diberikan Allah 1 juta itu. Ya, insya Allah itu jauh lebih berkah. Ya. Jangan memaksakan diri, karena orang yang berhutang dalam bisnisnya, dia melakukan sesuatu di luar dari kemampuannya. Allah sudah menetapkan rizki sekian, maka jangan melakukan sesuatu di luar dari apa yang telah ditetapkan Allah. Ya sudah, kalau rezeki yang misal punya uang 100 juta, 100 juta itulah yang dikelola, yang digunakan untuk berdagang. Nggak usah ditambah 1 juta, engko tak ngutang karo bank iki tambah 50 juta, ben 150, nah 150 bisa tak puter. Emangnya kalau 100 juta nggak bisa? Seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat doa kita. Yang punya hutang bisa segera dilunasi, yang nggak punya hutang semoga istiqomah nggak ngutang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Masya Allah. Wah, enggak. Ini aja. Ada seorang ibu melahirkan, lalu meninggal dunia. Yes. Begitu pula anak yang dilahirkan. Dua-duanya itu dimakan atau dikubur satu yang lain. Bolehkah? Yang pertama. Yang kedua, menjual belikan kulit harimau, kulit ular, dan kulit buaya boleh atau hukumnya bagaimana untuk dagingnya haram dimakan? Dan belajar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menguburkan ibu dan bayi yang lahir meninggal dunia, ibunya meninggal, bayinya lahir dalam satu lubang? Boleh, ya, diperbolehkan. Para syuhada itu tidak hanya 1, 2, bahkan ratusan, ya. Para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, itu tidak dikubur dalam lubang-lubang sendiri-sendiri. Repot, Pak. Itu satu-satunya dalil yang memperbolehkan. Artinya itu cukup menjadi dalil bahwa hal ini diperbolehkan. Bayangkan kalau yang meninggal dunia, yang mati syahid dalam peperangan, misal 100 orang, digali lubang 100 kuburan, maka menghabiskan waktu. Maka di situ dikuburkan dalam satu lubang. Seperti itu. Dan hal itu diperbolehkan. Begitu pula ibu dan bayi yang meninggal bersama, ya tadi, maka boleh dikuburkan dalam lubang yang sama. Begitu pula di kuburan baqi, ya. Kuburan yang sudah lama juga boleh digali untuk dimasukkan mayat yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kuburan-kuburan yang sudah lama-lama itu boleh dibongkar, dimasukkan untuk mayat yang baru. Nah, seperti itu. Nah, misal ibu itu, ya, umi saya itu kemarin cerita wasiat karena kiri kanan ini sudah full makamnya itu, ya. Jadi makam kiri kanannya abah saya itu sudah full. Aku nak mati engko dikuburke ning kono wae. Ya, digali dijadikan satu sendiri. Boleh enggak? Ya boleh. Ya. Sebagaimana dibagi di manapun, ya. Hal ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah menjual kulit buaya, ya? Harimau dan sebagainya, boleh enggak? Boleh. Hukum asal dalam urusan duniawi semuanya mubah kecuali yang diharamkan. Selama ini, ya, sampai hari ini tidak ada penjelasan dalil yang mengharamkan untuk apa? Menjual kulitnya. Ya, tidak boleh menjual apa? Tidak ada dalil satupun yang mengatakan kulitnya ini tidak boleh dijual. Yang ada adalah dalam fikih-fikih, kalau kita lihat hadis-hadisnya, selama itu kulit telah disamak, ya, idza dzubigha, dalam hadis Nabi mengatakan idza kullu lahmin idza dzubigha faqad tahura.
kulit apapun kalau telah disamak faqad tahura, maka telah suci. Sesuatu yang sudah suci, maka apalagi sudah suci, maka boleh diperjualbelikan seperti itu. Wallahu a'lam. Maka mulai besok kita berburu buaya ya. Buaya darah. Ya, saya kira ini dulu Bapak Ibu ya, sudah 8:30, kita mulai 7:30, kita selesai 8:30 karena isya-nya sekarang sudah mulai maju apa mundur? Ya, semakin mundur ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun kondur mien, jangan pulang dulu karena ada hidangan spesial yang kita nikmati malam hari ini. Menu malam ini sudah tercium ya. Menu malam hari ini kuitiau ya. Silakan dinikmati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.